Gak kerasa udah 2 tahun sejak awal masa pandemi. Banyak waktu luang yang dihabiskan buat nonton video di YouTube, Netflix, sama TikTok. Gak kerasa juga YouTubers yang dulu saya tonton sekarang udah besar lagi aja. Gak mau ketinggalan, biar weekendnya di rumah lebih produktif, 2022 saya mulai ngonten di YouTube. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Pernah kepikiran gak untuk memulai YouTube? Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Oktober 2019, Pak Dodi upload video pertama di channelnya Dodi Bicara Investasi. Dan per saat ini udah upload 158 video dengan total 5,6 juta view dan 135.000 subscriber. Selang 2 bulan kemudian, di Desember 2019, Ocha Timothy upload video pertamanya. Halo gengs, gue Ocha. Jadi sesuai janji, inilah setup tour. Dan untuk kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, selamat datang. Dan sampai sekarang udah menghasilkan 135 video dengan total 7 juta view dan 66.000 subscriber. Lalu pada Juni 2020, Arsitektur upload video pertamanya di YouTube. Dan sampai sekarang udah menghasilkan 138 video dengan total 28 juta view dan 333.000 subscriber. Dan kalau saya lihat ke Social Blade, katanya Arsitektur ini pendapatan per bulannya dari YouTube berkisar antara 13 juta sampai 200 juta. Dan memang selama pandemi ini atau selama masa work from home ini, intensitas kita untuk menggunakan YouTube itu meningkat. Di laporannya YouTube juga pada tahun 2020 yang saya baca di blognya juga memang terjadi peningkatan traffic penggunaan YouTube. Misalkan pada video-video yang ada kaitannya dengan at home ya, itu meningkat sebanyak 7 kali lipat. Video-video tentang home office, dream day setup itu juga ternyata meningkat. Kalau menurut YouTube di awal-awal pandemi ini, video tentang home office itu naik sebesar 200% dalam average daily view-nya. Dan terlihat juga perubahan tren view video untuk olahraga rumahan dan olahraga gym. Atau dulu juga sempat banyak video-video tentang potong rambut sendiri di rumah, itu juga sempat viral. Dan yang paling terlihat adalah konten-konten masak itu dari seluruh dunia, itu terlihat adanya peningkatan secara view. Sampai dulu awal-awal pandemi ada juga yang populer ya, minuman populer, yaitu Dalgona Coffee. Yang dulu dipopulerkan awalnya di Korea Selatan dan mulai populer banget waktu awal-awal pandemi. Nah sekarang kalau kalian sendiri gimana? Seberapa sering kalian buka YouTube? 9.393 itu jumlah video yang saya tonton pada tahun 2021. 9.132 pada tahun 2020, 5.000-an pada 2019, dan 3.000-an pada 2018 dan 2017. Buat saya sendiri, semenjak pandemi ini memang konsumsi saya di YouTube makin meningkat. Anggap aja durasi rata-rata videonya itu satu video 3 menit. Berarti dengan hitungan seperti itu, rata-rata saya dalam satu hari menghabiskan waktu 1 jam 12 menit untuk nonton di YouTube. Padahal secara datanya, setiap user di YouTube itu menghabiskan waktu sekitar 19 menit untuk nonton di YouTube per hari. Berarti saya udah lumayan jauh di atas rata-rata ya konsumsi YouTube-nya. Udah selesai belum? Ini nutup ya? Nih? Tapi sebetulnya nggak ada yang saya sesali dari konsumsi saya di YouTube itu. Karena menurut saya YouTube dan konten kreatornya itu banyak memberikan manfaat kepada saya. Misalkan saat kita mau membeli barang, banyak reviewer-reviewer produk yang ada di YouTube. Tapi di sini, dan ini adalah nasi padang dengan garansi distributor. Dan tutorial-tutorial di YouTube yang bermanfaat yang membuat saya bisa tertarik terhadap kamera, belajar video editing, atau mungkin sesimpel melepas penat gitu sehabis kerja. Kreator-kreatornya ini juga tentu mendapatkan berbagai macam manfaat dari memulai YouTube. So starting this YouTube channel is hands down the single best thing I've ever done Banyak in my life. insentif-insentif yang mereka dapatkan, baik itu sesuatu yang bisa diukur atau sesuatu yang nggak bisa diukur. Seperti misalkan peningkatan kemampuan diri dalam hal bicara. Personally, I hate talking to cameras. If you don't believe me, check out this clip from 2015 of me hating to have to talk to a camera as the introvert that I am. You can just feel how uncomfortable I am on camera. Atau mungkin jadi memiliki tujuan besar gitu dalam hidup. What is the purpose of work? And the way I see it, there's broadly 5 different things that we work. The fourth one is some combination of like purpose and meaning and that kind of stuff. Dulu mungkin nggak pernah ada yang nyangka kalau YouTubers yang awalnya hanya sekedar hobi dan sekarang bisa jadi sebuah profesi. Sepertinya Marques Brownlee bisa jadi salah satu contoh gitu, YouTubers yang benar-benar tumbuh di YouTube dari sejak kecil. Dari yang awalnya dia memproduksi video review sederhana seperti ini,
Sampai sekarang mungkin produk apapun yang dia mau dia bisa dapetin. Get one of these in our studio, and we really went through that process, and turned out we could. How much does this cost? This was $250,000. Obviously not worth it, but here's the thing. I don't know. So here's the thing about being a tech channel. YouTube sendiri sebetulnya hanya sebuah wadah ataupun platform ya. Dan di dalam YouTube itu ada 4 entitas utama. Yang pertama, YouTube-nya sendiri sebagai penyedia layanan. Entitas lainnya ada kita sebagai penonton, ada content creator, juga ada advertiser, perusahaan-perusahaan yang mereka mau mempromosikan jasa ataupun produknya di platform tersebut. Kita sebagai penonton bisa mencari informasi apapun di YouTube yang kita mau. Nah, ketika banyak mata tertuju pada suatu video, otomatis itu jadi potensi bagus kepada para perusahaan yang mau mempromosikan produknya. Bahkan sekarang ada juga yang nggak melewati YouTube. Bisa jadi advertisernya langsung kerjasama dengan konten kreatornya melalui endorsement atau sponsorship. Atau penontonnya juga sebetulnya bisa secara langsung bertransaksi dengan kreatornya. Bisa melalui produk digital yang dia buat, bisa berupa donasi dan sebagainya. Ngomong-ngomong soal sponsorship, video ini juga disponsori oleh saya sendiri. Jelek banget rambutnya. Hal-hal seperti ini sekarang ini disebut dengan kreator ekonomi. Sebuah istilah yang beberapa tahun terakhir ini mulai cukup populer, terutama banyak yang membicarakan di YouTube, di Twitter, dan sosial media lainnya. Dan setelah cukup lama menggunakan YouTube, memetik banyak manfaat dari platform ini, saya sekarang mulai penasaran apa yang bisa saya dapatkan dan manfaat apa yang bisa saya raih dari YouTube sebagai kreator. Makanya per 1 Januari lalu saya mencoba untuk upload video pertama di YouTube. Walaupun baru 2 bulan dan secara subscriber masih 50-an, rencananya akan mulai rutin upload di YouTube dan melihat perkembangannya seperti apa. Dan ini adalah 5 alasan utama dan hal-hal yang saya cari dari memulai YouTube. Oke, kayaknya saya memang salah satu hobinya yaitu menggunakan kamera, baik itu foto-foto, edit foto, terus rekam-rekam video gitu, videografi, edit video. Kelihatannya itu yang membuat saya senang dan saya rasa itu merupakan salah satu hobi saya gitu yang saya ketahui saat ini. Dan udah lumayan lama juga kamera ini nggak pernah kepake karena pandemi dulu, karena kepakainya waktu jalan-jalan aja, waktu bikin video lagi jalan-jalan, video lagi acara, dan sekarang udah lumayan lama nggak keluar rumah. Makanya sekarang pengen ada lagi nih perasaan senang menggunakan kamera. Ya walaupun nggak tahu ke depannya gimana, tapi saat ini proses editing masih cukup menyenangkan dan itu salah satu alasan saya memulai YouTube. Terus yang kedua mungkin lebih ke belajar ya. Dan menurut saya membuat konten di YouTube itu salah satu arena belajar yang menarik. Dari judul dan thumbnailnya aja udah bikin penasaran nggak sih? Ini juga kenapa thumbnailnya mirip-mirip gini? Apa strateginya? Ada 3 aspek yang perlu saya pelajari di YouTube dari contoh-contoh video tadi. Yang pertama, ide konten, thumbnail, dan judul. Bahkan YouTubers besar biasanya mereka membuat judul dan thumbnail dulu ketimbang eksekusi bikin videonya. Karena tahapan pertama dalam membuat video YouTube adalah untuk memastikan penonton tertarik menonton video kita dan akhirnya klik. Lalu tahapan selanjutnya membuat penonton engage dan menonton sampai akhir. Lalu kenapa YouTubers ini bisa membawakan topik yang biasa aja menjadi sangat menarik? Emma and Casey are both relationship-based creators. A relationship-based creator is a creator that can engage an audience purely based on the relationship that the audience has with the creator. They'll essentially watch that creator do anything. Say what brand it is. It's for Levi's. It's for Levi's. I'm gonna say it. If they get mad at me, Levi's, I'm sorry, I love you, I just want to talk about you all the time. So I'm doing a little video shoot for Levi's, very short, literally 2 hours. That's about it. I mean, like, okay, so the thing is, it's so funny to me. Let me tell you the truth about having stomach issues, okay? Because I've been dealing with this a lot lately, and I feel like I haven't talked about it because nobody fucking wants to hear about my stomach problem, but listen to this, okay? Let's be clear, we tried to be lifestyle vloggers. That was so hard. To replicate it at any scale is so incredibly challenging. Like the fact that Emma Chamberlain can control a frame for 20 minutes, that's just her alone with a camera, and make it engaging and entertain millions and millions of people is one of the most impressive things. It is an art. Try vlogging a day and see if you can put it together in a way that's that engaging. Nah, itu salah satu bahan pelajaran yang menarik karena kita perlu belajar untuk storytelling, editing yang bagus seperti apa, dan juga memikirkan ide-ide apa yang mungkin menarik bagi penonton.
Setelah kita susah payah bikin satu video dan video kita di-upload, video kita tersebut juga langsung dinilai oleh penonton. Kita bisa lihat seberapa bagus click-through rate-nya, seberapa banyak view-nya, dari average view duration-nya seberapa besar. Nah, kenapa ini menarik? Karena proses belajar saya jadi terukur. Jadi kita bisa dapat gitu sense of progression, sama pertumbuhannya kita tuh bisa kelihatan gitu. Berterima kasih kepada YouTuber-YouTuber yang udah memberikan konten bermanfaat seperti Peter McKinnon yang menginspirasi saya untuk menggunakan kamera, dan Brandon Lee juga yang karya-karyanya menginspirasi, ataupun YouTuber-YouTuber lain yang membagikan beberapa pelajarannya di YouTube secara gratis. Dan saya pun mulai kepikiran untuk membagikan manfaat di YouTube sebagai seorang kreator, dan ketika manfaat kita upload di internet, semua yang diupload di internet itu sangat berpotensi untuk bisa menggapai banyak orang. Jadi bisa dibilang manfaatnya itu sangat scalable. Video kita bisa saja ditonton sama 1 juta orang, 2 juta orang, 3 juta orang. Dan kelihatannya ketika kita memberikan manfaat itu juga ada perasaan fulfilling ataupun rewarding. Dan semuanya itu masih berupa perkiraan ya, estimasi saya dan hasil analisa saya dari nonton YouTubers-YouTubers yang ada di YouTube. Tapi penilaian saya bisa jadi sedikit bias karena YouTubers-YouTubers yang saya tonton rata-rata mereka yang memang udah sukses gitu di YouTube. Dan saya nggak terlalu banyak terkena exposure YouTuber-YouTuber yang mungkin nggak seberuntung mereka. Nah, tapi hal itu juga yang membuat saya penasaran, dan saya nggak bisa menemukan jawabannya kalau saya nggak coba sendiri. Apakah misalkan hobi saya bisa bertahan cukup lama dengan YouTube, atau mungkin lama-lama jadi bosen atau jenuh, dan semangat memulai YouTube ini apakah akan bertahan cukup lama atau enggak. Dan nantinya kalaupun misalkan saya bisa rutin sampai 3 tahun ataupun 5 tahun, saya juga penasaran apa yang akan terjadi pada hidup saya. Apakah memang nanti bener nih akan ada opportunity baru, atau misalkan jadi realisasi kalau memang ini bukan hal yang saya inginkan. Dan ya, hal-hal seperti itu yang membuat saya penasaran. Sehingga kalau memang bisa dikesimpulkan gitu ya, satu alasan utama kenapa saya memulai YouTube, bisa dibilang satu kata tersebut adalah penasaran. Nah, teman-teman yang sekarang lagi nonton video ini, penasaran juga nggak sih kalau misalkan kita memulai YouTube dan rutin coba dalam 2 tahun, 3 tahun, apa yang akan terjadi? Kalau ada yang penasaran, coba komen juga ya. Nah, mudah-mudahan video yang saya buat kali ini tidak diartikan sebagai sebuah konten yang menggurui atau mengajarkan, karena memang saya juga baru mulai sekitar 2 bulan di YouTube, dan harapannya mungkin dari video ini bisa sedikit memberikan informasi tambahan bagi teman-teman yang ingin memulai YouTube juga ataupun baru memulai YouTube. Dan buat teman-teman yang sebelumnya pernah lihat video tentang tutorial Final Cut Pro yang saya buat sebelumnya, mungkin kita bisa sama-sama belajar editing dengan membuat video di YouTube. Jadi learning by doing.